Halo teman kucing, selamat datang kembali channel YouTube Su Kucing. Di video kali ini gua mau sharing ke kalian semua apa sih efek buruk dari kucing itu yang terus menerus dikandangin nih teman-teman. Jadi buat kalian semua yang masih mengurung kucing akan mendapatkan sedikit informasi dari channelnya Suka Kucing ini teman-teman. Karena channelnya Suka Kucing ini buat kamu yang baru aja bergabung atau baru aja menemukan channel ini. Channel ini adalah channel yang banyak membahas tips seputar atau cara merawat kucing, terutama buat kamu yang pemula yang baru saja suka dengan kucing mungkin, terus juga kamu yang pemula yang baru aja mau merawat kucing. Setidaknya meskipun sedikit ada ilmu yang bisa kalian dapatkan dan kita akan belajar bersama. Nanti kalian kalau misalkan gue bahas video sesuatu terus kalian lebih tahu informasinya, mendingan kalian silahkan nanti komen di kolom komentar atau menambahin dari apa yang gue bahas yang masih kurang menurut kalian ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja kenapa kucing itu efeknya buruk ketika kucing itu terus menerus dikandangin teman-teman. Bayangin aja kalian pada waktu kemarin WFH atau berkegiatan di rumah aja karena ada pandemi seperti ini teman-teman, stres nggak? Nah gue tanya seperti itu dulu ya teman-teman. Tentunya kalian juga sedikit ngerasain stres ya, meskipun kalian ada handphone atau ada gadget untuk bertemu atau sekedar berinteraksi dengan teman kita gitu teman-teman. Tetapi kan beda ya ketika kita langsung bertemu dengan teman kita, berinteraksi langsung, terus mungkin hangout kemana gitu kan, jalan-jalan, nggak di rumah terus. Kalau misalkan kita di rumah terus itu akan mudah stres. Nah begitu juga dengan kucing. Kucing yang dikandangin terus menerus itu akan membuat kucing jadi mudah stres. Dan dari stresnya itu teman-teman, kucing kamu itu akan mudah sakit. Nah, itu adalah efek dari ketika kucing kalian itu dikandangin. Gimana? Kalau kucing kalian udah sakit karena hal yang sepele cuma gara-gara dikandangin, no, kalian jangan bilang kalau kucing dikandangin itu hal yang sepele, karena efeknya itu akan besar banget nih teman-teman. Oh iya, nanti gue di video ini akan sebutin ke kalian semua kapan kucing itu harus dikandangin atau kapan waktu yang tepat untuk mengandangkan kucing kalian. Nah kita balik lagi ke efek kucing yang terlalu lama dikandangin atau efek kucing ketika sering dikandangin ya teman-teman. Yang berikutnya itu kucing akan menjadi galak. Kenapa kucing akan menjadi galak? Karena kucing itu teman-teman tidak bisa beraktivitas untuk sekedar melampiaskan keinginannya bermain-main di tempat sekitarnya. Misal kucing kalian itu tidak bisa menggaruk-garuk sesuatu, karena kebiasaan kucing itu kan menggaruk-garuk teman-teman ya. Kalian juga tentunya punya sopa andalan kucing kalian yang sering digaruk-garuk itu teman-teman, dan akhirnya sopa itu menjadi hancur karena bekas kukunya, atau mungkin kalian ada benda yang favorit kucing kalian untuk menggaruk. Nah, suatu kegiatan kucing untuk melampiaskan atau sekedar mengasah kukunya gitu teman-teman. Kadang-kadang kucing kalian juga kan, kalian sering melihat kalau misalkan kucing kalian itu dilepaskan, dia itu bermain-main dengan serangga-serangga di depan rumah gitu teman-teman. Kayak dia itu ngejar-ngejar mungkin capung, ada kupu-kupu, terus ada tikus mungkin yang lewat nggak sengaja terus dia uber-uber, atau mungkin dia sekedar bermain jalan-jalan di taman, itu juga bisa melampiaskan keinginannya dia untuk bermain. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, Kak, kan kalau misalkan kucing itu dikasih mainan di dalam kandang, dikasih bola-bolaan misalkan ya, itu kan akan beres solusinya. Nah, bayangin aja teman-teman, ketika kalian ngasih bola itu lagi, kucing kalian yang di dalam kandang itu tentunya kalian juga akan bosen kan. Pada kalian WFH kemarin, kalian kan bisa tetap berinteraksi dengan teman kalian dengan handphone, bisa membuang kebosanan kalian dengan menggunakan handphone, tetapi tetap aja bosen kan, handphone lagi gitu teman-teman. Nah itu juga dengan kucing yang mungkin diakali oleh kalian ketika ingin naruhnya di dalam kandang itu dengan ngasihnya dia mainan seperti bola atau apapun itu ya, itu juga akan tetap membuat kucing kalian bosan gitu teman-teman. Jadi kalian yang masih ngandangin kucing kalian, keluarkan kucing kalian itu dari dalam kandang. Mungkin pada saat nanti kalian
ajak main kucing kalian setelah lama di kandang, kucing kalian itu akan menggigit kalian atau kucing kalian itu akan mencakar kalian. Nah, itu adalah sebagian atau dua efek yang sangat besar ketika kalian itu mengendangkan kucing kalian gitu teman-teman. Jadi ingat, efek yang pertama adalah stres, kemudian efek yang berikutnya yang kedua yaitu kucing akan menjadi galak teman-teman. Dari stres itu kucing akan mudah sakit, dan dari rasa bosan itu teman-teman, kucing itu akan menjadi galak. Nih, si Mugi di luar lagi hujan nih teman-teman. Si Mugi ini salah satu kucing gua yang takut banget dengan hujan. Nuh teman-teman, di luar lagi hujan. Sorry kalau kacanya jelek, kusam. Belum gua bersihin. Waduh, berkilah ya. Mencari pembelaan diri. Nah teman-teman, terus kalian bertanya-tanya, kapan dong sebenarnya waktu yang tepat buat kandangin kucing atau masukin kucing ke dalam kandang gitu teman-teman. Sebenarnya waktu yang tepat buat kandangin kucing itu kalau misalkan kucing kamu itu teman-teman lagi sakit. Nah itu adalah waktu yang tepat untuk kandangin kucing kamu. Supaya apa? Jadi supaya kucing kamu yang sedang sakit itu tidak menularkan sakitnya atau virusnya itu ke kucing kamu yang lain. Itu untuk kucing kamu yang lebih dari satu ya teman-teman. Waktu yang tepat untuk ngandangin kucing atau kucing lama-lama berada di kandang yaitu pada saat kucing kamu itu sedang sakit. Terus yang kedua, pada saat kucing kamu itu mau melahirkan atau akan segera melahirkan. Nah itu sebaiknya kucing kalian itu segera dikandangin ya teman-teman, atau diam di kandang supaya satu, kucing kalian itu pada saat lahiran tidak lahiran di sembarang tempat. Terus juga kemudian anak dari kucing kalian itu aman berada di dalam kandang selama 2 bulan. Jadi sebelum 2 bulan menurut gue baiknya anaknya itu jangan dulu dilepasin di luar kandang, biarin aja berada di dalam kandang tuh teman-teman, biar aman. Atau mungkin ya teman-teman, kalau kalian daerahnya itu di perkotaan yang rentan sekali dengan yang namanya pencurian kucing, nah lebih baik kamu itu mengandangkan kucing pada malam hari. Jadi kayak si kucing gue ini teman-teman ya, si Mugi itu kan, si Mugi itu gue lepasin nanti sore nih, asar gue lepasin. Nah kalau si Ucup ini kalau asar dia masuk kandang, karena kalau dilepasin dua-duanya bareng-bareng teman-teman itu pasti berantem. Meskipun ya teman-teman si Ucup ini udah gue steril, tapi dia kalau ketemu tuh kucing jantan dia itu tetap berantem. Dan si Mugi itu jantan, si Ucup juga jantan, jadi sama-sama jantan itu tidak bisa diliarkan bareng-bareng. Itu meskipun dia sering ketemu tetap aja dia berantem. Jadi sip-sipan nih teman-teman nih. Si Ucup sip pagi, nah si Mugi sip malam. Tapi si Mugi nggak sampai di luaran sampai pagi, enggak ya teman-teman. Jadi kalau gua mau tidur, si Mugi gua masukin lagi ke dalam kandang. Takutnya ada orang yang suka sama si Mugi dan ngambil si Mugi nggak bilang-bilang sama gua teman-teman, alias maling. Jadi takut aja gitu teman-teman, takut si Mugi itu diambil orang gitu. Belum tentu orang itu sebaik gua ke si Mugi. Ya meskipun gua nggak baik banget ya dia, kadang-kadang lu gua omelin juga. Nah itu teman-teman sharing gue kenapa kucing itu tidak boleh lama-lama di dalam kandang atau dikurung di dalam kandang teman-teman. Jadi kalian akalin aja, kalau misalkan kalian punya kucing jantan kayak gue 2 gitu ya, kayak si Ucup sama si Mugi, itu kan gak mungkin kalian lepasin dua-duanya bareng. Apalagi kalau misalkan kucingnya itu tidak satu darah atau dia itu bukan dari kakak beradik gitu teman-teman. Si Ucup dan si Mugi ini kan bukan kakak beradik ya, jadi dia ketemu di rumah gue ini kebetulan aja karena gue adopt dia dari orang yang berbeda gitu. Dan hari itulah kucing jantan itu sifatnya teritorial, dan dia itu kalau ada kucing jantan lain tetap yang namanya teritorial itu dia pertahankan teman-teman. Oke, mudah-mudahan sharing video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Yang masih ngandangin kucingnya teman-teman, please setidaknya kalian melepaskan beberapa jam dulu dari dalam kandang. Apalagi kalau misalkan kandangnya sempit kayak gitu. Oh iya, kenapa si Mugi nggak ditaruh di kandang yang itu teman-teman? Karena di kandang yang itu si Mugi kalau misalkan ngompol dia itu percuma. Dia itu ngompolnya tetap di keramik, bukan di bak pasirnya. Dan itulah kelakuan si Mugi. Jadi kalau misalkan gue taruh kandang yang itu kan, dia kalau ngompol dia langsung ke bawah ya teman-teman, ada tatakannya jadi aman. Oke, itu dia kelakuan si Mugi. Selain takut hujan dia juga ngeyel teman-teman. Kalau Ucup
Dia mah benar-benar attitude ya, anjrit. Attitude-nya terjaga gitu Ucup ya. Kalau Ucup dia karakternya itu kalau ada makanan jatuh nih, misalkan gue mau ngasih makanan nih ya teman-teman ke dia, ke si Ucup itu. Terus gue pegang kayak gini, dia kan mau makan langsung, terus tiba-tiba gue jatuhin. Tek aja makanannya gue jatuhin, dia nggak mau mungut teman-teman. Kalau gue ambil lagi makanannya terus dikasih lagi, disuapin, baru dia mau makan. Mungkin dia kayaknya dulunya itu seorang bos yang sebenar-benarnya bos gitu teman-teman. Tapi dia dulu banget pas gua adopsi, kalian boleh cek di video gua yang lain. Pertama kali gua ngadopsi si Ucup, dia dalam keadaan istilahnya itu benar-benar sekarat deh. Dan akhirnya gua berhasil sampai sekarang. Akhirnya si Ucup gua putusin untuk diseteril teman-teman. Kalau ini Mia, ini adalah anaknya dari Ucup itu ya teman-teman. Mia ini jantan juga, dan nanti gua kayaknya akan steril si Mia juga teman-teman supaya lebih sehat lagi. Itu dia sharing gua seputar bahayanya ketika kucing kita itu ada di dalam kandang terus menerus. Jadi kalau misalkan kalian punya kandang kayak gini, terus ada ruangan yang lumayan besar kayak ruangan yang gue punya kayak gini teman-teman, lebih baik kucing kalian itu dilepasin di ruangannya kayak gini nih teman-teman. Itu nggak apa-apa, biarpun nggak dikeluarin lepas liar di taman, setidaknya dia itu tidak berada di dalam kandang dan tidak merasakan bosan dan juga stres. Oke, itu dia sharing gue teman-teman seputar bahayanya ketika kucing itu ada terus-terusan di dalam kandang teman-teman. Oke, see you next video, masih sama Mia. Jangan lupa dukung terus channel Suka Kucing ya teman-teman, channel yang banyak membahas seputar tips merawat kucing, terutama buat kamu yang masih pemula dan baru suka dengan yang namanya kucing, binatang lucu. Mia, kok bulunya kotor? Oh, si Mia habis hujan-hujanan tadi. Mia, kok bulunya kotor? See you next video teman-teman. Mia, dadah. Dadah.